Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya yang bedain cara orang super kaya ngelola uang sama cara kita kebanyakan? Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di baliknya lewat ide-ide dari buku Financial Revolution karya Tung Desem Waringin. Dan semuanya ini, percaya atau enggak, dimulai dari sebuah krisis pribadi yang mengubah total cara pandangnya. Oke, biar kita benar-benar paham konsep revolusinya, kita perlu mundur sedikit, lihat dulu apa pemicunya. Karena ini semua berawal dari kisah pribadi sang penulis sendiri. Kalau kita lihat dari luar, hidupnya itu kayaknya udah sempurna banget. Lulusan terbaik, pialanya numpuk, karirnya naik terus. Ya, ini kan gambaran sukses yang kita semua kejar kan? Karirnya itu melesat gila-gilaan. Bayangin aja, dia bisa sulap cabang bank yang paling jelek jadi yang terbaik se-Indonesia. Promosi cepat, gaji gede, reputasi cemerlang, semuanya udah di tangan. Pokoknya dari luar, hidupnya itu paket komplit kesuksesan deh. Tapi, semua ilusi kesuksesan itu ambyar seketika. Sebuah krisis keluarga tiba-tiba datang dan membongkar kenyataan pahit di balik gaji besarnya. Dan momen inilah yang jadi titik baliknya. Kejadian ini tuh kayak tamparan keras yang bikin dia sadar punya jabatan mentereng dan gaji tinggi, ternyata gak sama dengan punya rasa aman secara finansial. Nah, dari pengalaman pahit inilah dia jadi mikir lebih dalam. Kenapa sih kok banyak banget orang, bahkan yang kelihatannya sukses kayak dia, selalu aja berjuang dan ngerasa cemas soal duit? Buat jawab pertanyaan itu, buku ini ngajak kita lihat gambaran yang lebih besar. Coba deh, kita sama-sama pikirin, sebetulnya siapa sih yang megang kendali atas perputaran uang di dunia ini? Jawabannya, ini mungkin bikin kaget. Ternyata cuma segelintir orang, sekitar 5% aja dari populasi dunia, yang menguasai 90% peredaran uang. Artinya apa? Artinya kita yang 95% ini harus rebutan dari sisa 10%-nya. Kesenjangannya luar biasa kan? Terus apa sih yang bikin 95% orang ini kejebak di situ-situ aja? Nah, buku ini ngejelasin beberapa penyakit finansial yang umum banget. Coba deh kita lihat daftarnya dan coba jujur sama diri sendiri. Ada nggak dari poin-poin ini yang, wah ini gue banget? Dan disinilah inti dari kata revolusi itu. Perubahan finansial yang sesungguhnya itu ternyata nggak dimulai dari nambahin nol di rekening bank, tapi dari perubahan radikal di dalam kepala kita. Jadi, pas dia lagi di titik terendah dalam hidupnya, bukannya nerah, dia malah ngelakuin sesuatu yang drastis. Dia seolah-olah mencuci otaknya sendiri untuk membangun ulang keyakinan dasarnya tentang uang dan apa aja yang mungkin dicapai. Perubahan pola pikir itu bisa kita lihat dari pertanyaan yang kelihatannya simpel ini. Kebanyakan dari kita kalau punya uang langsung mikir, bisa buat beli apa ya? Sementara orang kaya mikir, gimana caranya uang ini jadi lebih banyak? Nah, ini pergeseran dari mindset konsumen jadi produsen. Ini kuncinya. Artinya gini loh, masalahnya itu bukan di seberapa besar gaji kita, tapi gimana cara kita ngaturnya. Karena nambahin gaji tanpa ngubah cara pikir, itu cuma kayak nunda masalah, bukan nyelesain. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling praktis. Gimananya? Ini dia cetak biru untuk membangun kekayaan yang dijabarkan di buku ini. Prosesnya itu jelas banget dan sistematis. Gerakannya dari dalam keluar. Pertama, keyakinan. Ini fondasinya. Terus bikin jadi nyata dengan tujuan yang ditulis. Dari situ baru susun strategi yang jitu dan rencana yang masuk akal. Nah, yang terakhir dan paling penting, eksekusi dengan tindakan nyata sambil terus dievaluasi. Jadi, inilah yang dimaksud dengan revolusi finansial. Ini bukan sekedar tips nabung biasa atau cara investasi. Bukan. Ini tuh perombakan total cara kita mikir, cara kita percaya, dan cara kita bertindak soal uang. Tujuannya cuma satu, kebebasan finansial. Dan ini bukan cuma teori kosong loh. Sang penulis sendiri udah ngebuktiin. Kemajuan finansial yang dia capai cuma dalam setahun setelah revolusi di kepalanya ini terjadi, jauh melampaui apa yang dia kumpulin selama 10 tahun kerja sebelumnya. Ini bukti nyata kalau perubahan di dalam diri itu bisa bawa hasil yang dramatis di luar. Oke, kita udah bedah masalahnya. Kita udah tahu kunci perubahan pola pikirnya, dan kita juga udah lihat cetak biru tindakannya. Sekarang, bagian yang paling menentukan dari semua ini, ya, giliran Anda. Pada akhirnya, buku ini, bahkan penjelasan ini, itu semua cuma alat. Semua ilmu di dunia ini nggak akan ada gunanya kalau nggak kita ubah jadi tindakan. Kenapa? Karena teori sebagus apapun itu nggak akan pernah bisa bayar tagihan Anda. Buku ini udah ngasih petanya, alatnya udah ada di tangan Anda. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi kapan Anda mau mulai?